Bikinlah mas, apa ya, misalkan manusia setengah anaconda. Santai mas. Wah. Dan dangdut zaman sekarang itu goyangannya terlalu vulgar, terlalu hot, mantap. Tapi kan itu nggak pantas buat ditayangin, ditontonin sama umum ya. Contohnya goyang dribble, goyang itik, goyang anaconda, itu nggak pantas. Mas, itu nggak pantas. Mas Panji. Nggak. Gue itu nggak pernah kemana-mana. Waktu senggang gue itu lebih sering dipakai buat nonton TV. Nonton filmnya Pade Indro yang Warkop. Acaranya Cak Lontong yang Lawak Club. Acaranya Mas Panji yang mana ya mas? Mas. Yang dulu pernah ada. Tahu kan acaranya 11-12? Jadi dari jam 11 sampai jam 12 malam. Ya paling yang nonton Buru Sip 3 lah. Jujur aja ya, gue nggak tahu kenapa sekarang acaranya tuh udah nggak ada. Mungkin karena ada adegan seorang Panji Pragiwaksono yang terlalu vulgar kali ya. Nih, lihat videonya tuh. 12. Mak anak. Seorang komika nasionalis, penulis buku nasionalisme, goyang anaconda. Mas, kalau mau nasionalis itu berdiri tegap, mengepalkan tangan, menjunjung nama bangsa Indonesia. Ini malah... Tapi jujur aja, gue seneng banget diajakin tur stand up sama Mas Panji Pragiwaksono. Mas yang tadi bercanda ya mas ya. Demi Allah bercanda mas. Mas, saya emang ngefans sama mas, seriusan lah. Yang tadi saya bercanda. Saya bercanda kalau saya ngefans sama mas. Ya. Enggak. Waduh. Sponge. Enggak. Seriusan, gue seneng banget diajakin tur, gue langsung bilang sama nyokap gitu kan, Mah, Fajar diajakin tur sama Mas Panji. Hah? Panji mana? Itu, juri Kompas TV. Juri yang mana? Yang mau bikin tur juru bicara. Oh, jubir. Bilang dong kalau diajakin sama Nirina. Politik itu nih ya, nulis bukunya kayak Mas Panji Pragiwaksono. Nasionalisme, berani mengubah, menembukan Indonesia. Tapi lakukan kambing jantan sih. Tapi buku Mas Panji itu bagus bang, isi-isinya bagus, seriusan. Kalau dibandingin sama buku Bang Radit, buku Bang Radit isinya mah gak ada apa-apanya. Maknanya juga sedikit, tapi ingat, laku. Kalau Mas Panji pengen bukunya selaku Bang Raditya Dika, ikutinlah jejaknya. Bang Radit itu kalau misalkan nulis buku, judulnya tuh nggak berat-berat, unyu-unyu, lucu-lucu gimana gitu. Bikinlah mas, apa ya, misalkan manusia setengah anaconda. Santai, wah, santai. Enggak, iya, Radit, ya. Radit, demi Allah, sekarang Radit.
Radit. Sekarang, tapi gue salut sama Bang Panji Pragiwaksono. Dia itu udah sering tur stand up komedi bahkan ke luar negeri ya. Tur stand up. Bang Radit kapan? Mas Panji ini udah nikah, punya anak 2. Bang Radit kapan? Bang Radit ini bukunya bestseller. Mas Panji kapan? ini temanya roasting Radit, roasting Panji sih. Radit ya? Bodoh amat tuh. Mas Radit pindah ke sana biar Mas Panji yang di sini. Kita nih heboh ketika Katy Perry mau datang ke Indonesia daripada orang Indonesia yang udah berhasil tur ke luar negeri. Kita nih lebih heboh nabung untuk tiket Katy Perry yang mahal daripada menghargai atau mengapresiasi orang Indonesia yang udah berhasil menghibur orang di luar negeri. Untuk itu beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Noah. Iya, karena Noah pernah tur di 2 benua 5 negara. Noah bukan stand up comedian yang gak pernah masuk infotainment, ya bang ya. Lagian pun gini ya, aku juga suka aneh nih bang sama infotainment Indonesia ya. Syahrini nih keluar negeri nggak ngapa-ngapain, cuman maju mundur cantik tiduran di bunga. Itu diliput infotainment. Follower Instagramnya 11 juta. Sementara nih Bang Panji tur ke luar negeri membawa nama bangsa Indonesia, menemukan Indonesia. Followernya cuma 20.000. Karena kejadian ini kita tahu mana yang artis beneran sama yang ngaku-ngaku artis. Tapi gini Bang Panji, Bang, gini Bang, aku gini tuh bukan gak ada alasannya Bang. Fajar Nugrah ngeje abang 3 kali loh. Abang bawa dia tur. 3 kali Bang. Aku nih, berarti masih ada jatah 2 kali lagi Bang ya. Opener Jakarta belum ditentukan kan Bang ya? Iyalah Bang, boleh lah ya. Tapi jadi populer susah gitu karena untuk mencapai popularitas kan dibutuhkan karya-karya yang berkualitas, bener gak? Cuma aneh zaman sekarang tuh banyak orang terkenal padahal pas kita lihat karyanya biasa aja. Contohnya mohon maaf nih, Yonglek. Terkenal, emang nyanyinya bagus? Biasa. Andika Kangen Band. Terkenal, emang tampangnya bagus? Biasa. Panji Pragiwaksono. Terkenal. Emang stand up-nya bagus? Ya bagus lah. Bagus loh dia. Kalau dibandingin Andika Kangen Band. Itu juga karena Andika nggak stand up ya. Kalau Andika stand up, Mas Panji tetap lebih bagus. Dari Yonglek. Peace bang, bercanda bang. Bang, makan bang? Waduh. Tapi begini, saya tuh tidak suka aliran metal. Saya lebih suka rap, jujur. Makanya musisi favorit saya itu Bapak Panji Pragiwaksono. Tapi mari kita bedah dia. Tadi kalian dengar kan Bang Panji bilang apa? Berkarya itu sedikit lebih beda daripada sedikit lebih baik. Mari kita lihat lagu-lagunya. Lebih beda? Tidak. Lebih baik? Tidak juga. Sedikit yang beli, nah itu baru.
Bang, konsisten lah. Kalau ajarkan orang berkarya, sendiri juga harus berkarya seperti itu. Kalau memang Bang Panji ini rasa sudah stuck di rap, pindah aliran lah. Tadi saya dengar di atas tadi Bang Panji nyanyi-nyanyi suara bagus loh Bang. Iya. Makanya suara kayak begitu tuh cocok di dangdut, tapi jangan menyanyi Bang. Dampingi dulu, dampingi, belajar dulu. Dampingi yang nyanyi. Mungkin bisa jadi kayak begini ya videonya. Cocok. Stop. Di situ, stop. Jadi sekarang Bang Panji sadar kan, keunggulan Bang Panji itu bukan ada pada suara. Bukan Bang, kemolekan tubuh. Oke Bang, siap, stop, keluarkan album ya. Bang Panji. Selamat datang kembali Bang Panji. Wait, kemarin kenapa menghilang pas tema film? Gak pede ya? Takut filmnya diserang ya? Gak apa-apa, saya maklum kok Bang. Karena kalau saya jadi Bang Panji, saya juga gak bakal datang. Malu, mending mati suri. Jadi buat teman-teman nih, kemarin tuh Bang Panji menghilang 2 minggu. 2 minggu, kok bisa pas banget sama umur partikelir di bioskop. Kenapa tuh? Memang selalu out of the box Bang Panji nih pemikirannya. Bisa kepikiran bikin film partikelir, film tentang detektif. Wow, keren sekali. Saya yakin Bang Radit saja nggak kepikiran tuh buat nonton. Tapi saya udah nonton Bang, serius, saya udah nonton. Di luar ekspektasi. Karena pas saya nonton tuh kayak, oh ini film. Kirain kucing. Wah. Maaf Bang, saya nggak dapat perbandingan yang pas sama partikelir. Jadi itu punchline kucing, terima saja nilainya nanti. Cuman yang jadi masalah begini, kalau memang Bang Panji nggak datang di tema film karena nggak pede sama filmnya, kenapa Anda datang di tema musik? Anda pede sama musik rap Anda? Aduh. Yakin nggak bakal ada yang serang? Aduh. Bang, udah sih nggak usah nge-rap. Abang tuh stand up aja udah. Karena di Indonesia siapa yang nggak tahu gitu, Panji Pragiwaksono, stand up komedian ternama. Setiap tahun selalu bikin tour dan selalu lucu. Selain stand up, dia juga pernah bikin tuh tour rap. Dan selalu lucu. Serius Bang, coba dengerin, lucu menurut saya karena saya tahu Bang Panji ini dari stand up. Jadinya pas saya dengar dia nyanyi, saya nungguin tuh set up-nya. Tapi nggak nemu punchline semua Bang. Dan dia kalau apa ya, nge-rap tuh saya dengar kayak, ini lagu. Kirain kucing. Tapi sama, dia kalau nge-rap sama stand up tuh sama, selalu mengangkat isu-isu nasionalis. Di sini saya jadi curiga, jangan-jangan lirik-lirik di lagu rapnya ini diambil dari materi stand up yang gak kepake. Jadi pas dia nulis gitu, set, kok gak lucu ya? Kasih intro aja lah, jadi lagu rap tuh. Dan dia pernah nge-tweet kayak gini, ngebom 1 jam di Jakbar. Jadi dia tampil stand up selama 1 jam, penonton gak ada yang ketawa. Wih, jadi tuh 1 album. Luar biasa gitu. Dan tour rapnya itu luar biasa, keren, pakai bis, dia keliling Jawa Bali. Bahkan di Cirebon itu kapasitas gedung tuh hampir 1.000. Tapi yang nonton 18 orang. Aduh, malu gue. Bang, Bambang Pamungkas saja 20 loh. 18 orang. Padahal sebelum pandemi loh itu. Tapi kok udah berjarak. Sudah social distancing jauh-jauh hari. Aduh. Memang visioner. Aduh, Tuhanku Allah. Tapi Bang Panji ini luar biasa, dia tuh banyak sekali menginspirasi orang gitu. Termasuk saya Bang, banyak orang yang pengen jadi kayak Bang Panji gitu. Sampai saya tuh malam ini sempat kepikiran kalau dari awal nih materi saya nggak lucu. Mending jadi lagu rap aja ya. Jadi setelah Suci saya bikin tuh tour stand up, tour rap,
Kemudian saya bikin film tentang detektif. Terus diundang jadi juri suci. Pas tema film saya nggak datang. Malu. Mending mati suri.